tatkala orang-orang kafir di Mekkah sepakat untuk membunuh beliau. Rumah beliau dikepung. Orang-orang kafir di Mekkah mengepung rumah Nabi Muhammad untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunggu keluarnya Nabi Muhammad dari rumahnya, hingga tatkala Nabi Muhammad keluar, mereka akan menebas secara bersamaan pedang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lihat, di saat yang semacam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib dan mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, malam ini aku akan berangkat hijrah dan engkau menyusul. Aku ingin memberikan kepadamu tugas penting." Apa itu? Kembalikan amanat titipan yang dititipkan oleh orang-orang Mekkah kepada pemiliknya. Subhanallah. Orang-orang kafir yang ada di Mekkah, mereka menentang Rasulullah, mengingkari Nabi Muhammad, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka sepakat untuk membunuhnya. Tetapi mereka ketika memiliki harta yang berharga, mereka tidak mendapatkan tempat yang mereka percaya untuk menitipkan harta mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emas perak mereka tidak titipkan kepada orang tua mereka. Tidak mereka titipkan kepada anak-anak mereka. Mereka lebih mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga harta benda yang berharga milik mereka. Mereka titipkan dan tidak dikhianati oleh Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kalau punya harta berharga, saya akan titipkan bukan kepada musuh saya, tetapi kepada orang yang saya cintai dan saya percaya. Tapi lihat, orang-orang kafir Mekkah menitipkan barang berharga mereka kepada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kalau titipkan harta benda saya akan menjalin hubungan baik kepada orang itu supaya harta saya tidak dibawa pergi. Tapi lihat, mereka titipkan harta berharga mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di saat yang sama dengan nyaman mereka mengganggu Rasulullah, menganiaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad. Tidakkah mereka takut harta mereka dibawa pergi oleh Rasulullah? Tidak. Mereka sadar betul, sekalipun mereka mengganggu Nabi Muhammad tidak akan pernah mengkhianati mereka. Wal fadlu ma syahidat bihil a'da'u. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah kemuliaan yang diakui oleh musuh. Hingga saat Nabi Muhammad dikepung akan hijrah, saat itu mau dibunuh, beliau perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan harta titipan tersebut kepada mereka orang-orang kafir yang akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap amanat yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya selalu katakan, kisah ini kita dengan bangga mendengarnya. Kita bangga, ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan mengangkat kepala kita berani menceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semacam ini kepada mereka orang-orang yang tidak beriman di luar sana. Di Eropa, di Amerika, dimanapun. Setiap orang yang memiliki akal sehat tatkala mendengar sikap amanat yang semacam ini pasti akan tunduk kagum kepada sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang agung, sikap amanat yang mulia, kasih sayang beliau, kasih sayang yang meluber di dalam hati berlimpah ruah, tidak mengenal kebencian, tidak mengenal dendam sama sekali. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Fatah Mekkah berhasil berkuasa di atas orang-orang kafir yang ada di Mekkah yang selama ini memerangi beliau. Tatkala beliau berkuasa, saat itu orang-orang kafir semua ketakutan bahwa mereka berpikir Muhammad akan balas dendam. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Madza tadunnun anni fa'ilun bikum ya ma'syar Quraisy. Kira-kira apa prasangka kalian wahai orang-orang Quraisy? Apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Mereka semua hanya berharap mengemis kasih sayang Rasulullah. Khairan akhan karim wa ibn akhin karim. Saat itu Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka, "Idhabu fa antum tulaga." Pergilah kalian semuanya bebas.
nggak dipaksa oleh Nabi Muhammad. Untuk masuk Islam tidak dituntut oleh Nabi Muhammad, tidak balas dendam Rasulullah, akan tetapi semuanya dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.